Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian yang berbahagia, kita akan berbicara tentang banjir di dalam negeri. Banjir besar melanda sejumlah daerah di Indonesia dalam sepekan terakhir hingga menelan puluhan korban jiwa, mulai dari Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Pada Senin 17 Juli banjir juga melanda Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Kalimantan Barat hingga Papua Barat. Hal yang menarik untuk kita sikapi adalah apakah banjir ini murni sebuah kejadian rutin atau ada sebuah hal yang bisa kita evaluasi. Misalnya pengolahan lahan yang katakan tidak memperhatikan aspek-aspek yang membahayakan ketika musim hujan tiba. Kemudian perizinan yang diberikan oleh birokrasi apakah betul-betul telah proporsional atau justru terseret pada logika kepentingan sesaat. Pada saat yang sama, apakah ada sebuah kesadaran masyarakat secara kolektif di dalam upaya secara nyata memelihara lingkungan? Sebab ketika kita bertanya tiga hal tadi, maka kita akan bisa melihat apakah benar ini merupakan sebuah fakta yang terjadi karena siklus alam atau ini merupakan bagian dari kelalaian umat manusia. Sebab dalam hal ini Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Dwi Korita Karnawati mengatakan cuaca ekstrim berupa hujan lebat masih mengancam dan akan terjadi hingga akhir tahun. Meski kini 64% daerah zona musim atau ZOM telah memasuki musim kemarau, cuaca ekstrim tetap berpotensi terjadi hingga akhir tahun di berbagai wilayah Indonesia. Ini berarti harus ada sebuah langkah yang komprehensif yang melibatkan pemerintah dan masyarakat itu sendiri, terutama dalam konteks sungai-sungai yang selama ini memang menjadi tempat langganan terjadinya banjir, betul-betul diawasi dan dicarikan solusi cepat untuk mengantisipasi jika banjir terjadi, korban tidak begitu besar. Jika tidak, maka selamanya bangsa Indonesia yang sebenarnya merupakan daerah langganan musibah itu betul-betul tidak pernah belajar dari masa lalunya, sehingga setiap kali kejadian kita terus menjadi seorang anak-anak yang meraba-raba bagaimana solusi mengatasinya. Dalam kata yang lain, kecerdasan, kesigapan, ketangkasan, dan keterpaduan gerakan antara pemerintah dan rakyat mutlak diperlukan. Pada sisi yang lain, kita juga mesti menyadari bahwa dari kejadian alam ini merupakan bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu dan penting bagi setiap jiwa memperhatikan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat yang sama juga memperhatikan bagaimana adab dan perilakunya terhadap alam. Apakah cenderung eksploitatif, apakah cenderung memelihara? Dan ini merupakan sebuah pertanyaan sederhana namun membutuhkan komitmen untuk bisa menjawabnya. Jika ini disadari dengan baik, terutama oleh pemerintah, pemegang kebijakan, pengusaha, maka insya Allah alam akan menjadi bagian terpenting yang ikut menyelamatkan kehidupan kita semua. Tetapi jika dorongan terbesar di dalam mengisi kehidupan ini adalah mementingkan kepentingan sesaat, sudah barang tentu aspek kebutuhan jangka panjang akan dikorbankan. Dan ketika banjir terjadi di mana-mana, sesungguhnya semua itu berkelindan dan kembali ujung dan pangkalnya pada cara berpikir dan perilaku umat manusia itu sendiri. Dari banjir yang terjadi di Indonesia, kita dapat pelajaran langsung dan sudah semestinya kita semakin meningkatkan kecerdasan, kesigapan, dan kemampuan di dalam mengatasi masalah ini dengan cara yang jauh lebih baik. Akankah itu terjadi? Semoga saja. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.